Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, murid itu menjelaskan dengan sopan bahwa mereka tidak menginginkan orang luar pada perayaan dewa tertinggi Star Stomper. Aku tahu, Li Qiye berkata, saya datang tanpa diundang tapi lalu kenapa? Apakah tanah milikmu tidak akan menerima tamu? Tidak, tentu saja tidak. Murid itu buru-buru berkata, klan kami menerima tamu dari seluruh dunia. Bolehkah saya menanyakan nama Anda dan dari mana asal Anda? Li Qiye, seorang gelandangan. Saya di sini khusus untuk merayakan ulang tahun dewa tertinggi karena kontribusinya yang besar kepada masyarakat. Kedua murid itu saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka berkata, mohon tunggu, saya akan melapor ke atasan. Li Qiye mengangguk dan berdiri di depan mansion untuk menatap plakat tua itu. Dia sedikit tergerak oleh tanda tangan Min Ren. Semuanya terlintas di depan matanya seolah baru terjadi kemarin. Saat itu, terlepas dari guncangan pribadi mereka, Min Ren tetap tidak ragu untuk berdiri di sisinya dan mendukungnya seperti masa lalu. Dia adalah orang pertama yang terburu-buru dalam pertempuran selama perburuan kaisar, orang yang mempertahankan seluruh wilayah untuk berperang melawan kaisar teratas dari 3 ras. Sayangnya, segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai keinginan, tidak banyak orang yang tersisa, Star Stomper adalah salah satunya. Ini adalah salah satu dewa tertinggi yang mengikuti kampanye ini. Dia bukan tandingan kaisar puncak dan dewa kuno, tetapi dia cukup ganas dengan tombaknya yang berlumuran darah musuh-musuhnya. Selama kenangan sentimentalnya, murid yang pergi untuk melapor kembali dan mengatakan kepadanya, Li bangsawan muda, silakan masuk ke dalam. Para pelayan telah menyiapkan seperempatnya untukmu. Dengan itu, dia memimpin. Li Qiye mengangguk dan mengikuti muridnya ke rumah Peng. Meskipun dia datang tanpa diundang, klan menghargai siapapun yang ada di sini untuk merayakan ulang tahun dewa tertinggi mereka. Tempat tinggalnya berada di halaman kecil. Itu bukan perlakuan VIP tetapi klan tidak meremehkannya. Keramahan mereka penuh perhatian dan cukup teliti. Dia mengeluarkan halaman kuning yang diberikan oleh lelaki tua itu dan membacanya dengan cermat. Semakin banyak dia membaca, semakin dia terkejut. Sebagai guru kaisar abadi dan tangan gelap yang telah berpengalaman selama jutaan tahun, hukum manfaat yang belum dia lihat. Hukum kehendak surga, teknik penghancur surga, seni kuno. Dia telah melihat terlalu banyak hal sehingga tidak bisa dihitung. Menyebutkan nama yang acak namun terkenal saja bisa mengejutkan orang. Sayangnya, isi halaman kuning itu masih mengejutkannya. Dia bertanya, orang tua ini luar biasa memiliki tingkat pencerahan seperti ini. Itu pasti karena tidak memenuhi eksekusi surgawi. Kaisar lain tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat hal ini dengan jelas dan meneliti lebih jauh. Orang tua itu sendiri sudah cemerlang. Meski kembali menjadi manusia fana, ini tidak mengubah sifat aslinya sebagai seorang kaisar. Karena dia tidak menimbulkan ancaman yang mengancam di atas, dia memiliki peluang lebih baik daripada kaisar lainnya untuk mengintip ke surga yang tinggi. Kaisar lain mungkin lebih kuat dari orang tua itu tetapi mereka tidak memiliki kesempatan ini karena mereka perlu bersembunyi di tempat eksplorasi untuk menghindari eksekusi surgawi. Isi mendalam lelaki tua ini tidak dapat dipahami. Bahkan seseorang di tingkat leluhur tidak akan bisa memahaminya. Hanya kaisar yang bisa membaca dan memahaminya. Li Qiye meluangkan waktu untuk membaca halaman itu. Itu hanya beberapa pemikiran yang tertulis dan tidak ada ketentuan hukum dan teknik. Oleh karena itu, Li Qiye ingin menurunkan ide-ide ini lebih jauh lagi untuk menciptakan prestasi hukum tertinggi. Pada hari kedua dia tinggal, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun datang menemuinya. Dia berpakaian pantas dan tampan untuk booth. Gerakan kecilnya tampak berpengalaman, sama dengan ekspresi berharapnya. Sayangnya, karena usianya, masih ada warna hijau yang tidak bisa dihindari dalam dirinya. Pemuda itu melihat Li Qiye dan segera menangkupkannya sambil berkata, Saudara Li datang dari jauh untuk mengunjungi tempat tinggal kami yang sederhana namun saya menginginkan dengan urusan bisnis dan tidak dapat memberikan berbagai yang lebih baik kepada Anda. Izin. Dia sangat sopan dan bahkan sedikit membungkuk dengan antusias terhadap Li Qiye. Saya datang tanpa diundang jadi tidak perlu menerima undangan besar-besaran.
Li Qiye tertawa kecil dan mengangguk kembali. Pemuda itu buru-buru berkata, "Nama saya Peng Yi, untuk sementara saya bertanggung jawab atas administrasi rumah besar. Mohon maafkan kami atas kesalahan apapun dalam keramah tamahan." Pemuda ini adalah ketua klan Peng saat ini. Dia terkejut mendengar muridnya tadi mengirimkan pesan tentang seseorang bernama Li Qiye yang datang untuk memberikan rasa hormatnya. Li Qiye melirik kedua kali karena usia master klan ini. Itu bukan karena dia meremehkan orang muda atau karena dia peduli dengan penampilan master klan muda di klan kuno ini. Pada akhirnya, ini pertanda buruk bagi klan. Klan kuno selalu memiliki perintah dan pangkat. Oleh karena itu, peran ketua klan biasanya diambil oleh seseorang yang berpengalaman dan biasanya seiring bertambahnya usia. Jika klan ini memiliki pemuda seperti ini sebagai kecerahan, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa pemuda ini luar biasa dan cemerlang dengan pengalaman yang cukup. Jenius jenis ini dianggap terkemuka, kemungkinan kedua adalah klan tersebut telah jatuh. Generasi tua telah tiada sebelum waktunya sehingga generasi muda tidak punya pilihan selain bangkit dan menghadapi cobaan dan kesulitan. Tidak ada keraguan bahwa Peng Yi bukan termasuk tipe yang pertama. Konsep dan bakatnya tidak buruk tetapi ada gambaran besar antara dia dan seorang jenius tertinggi. Artinya kemungkinan kedua sedang terjadi. Peng Yi memahami pandangan ingin tahu itu dan tersenyum, para senior di klan telah mengambil langkah mundur jadi saya tidak punya pilihan selain memikul tanggung jawab besar meskipun saya naif dan tidak tahu apa-apa. Jangan ragu untuk memberi saya panduan apapun. Menjadi muda juga merupakan suatu keuntungan. Terus kumpulkan pengalaman positif dan masa depan Anda tidak akan terbatas. Li Qiye perlahan berkata. Peng Yi menangkupkannya sebagai tanggapan, "Saya tidak layak menerima pujian Anda, Saudara Li, tetapi saya akan mengingatnya." Li Qiye tersenyum dan mengangguk. "Tidak banyak orang yang mengetahui hari ulang tahun nenek moyang saya, niat kunjungan baik Anda benar-benar mencerahkan klan kami." Peng Yi sangat berhati-hati dengan pilihan kata-katanya untuk menjaga kesopanan yang tepat. Itu bukan karena keraguan tapi dia harus berhati-hati. Alam luar jauh dari murni, terutama wilayah Jilin. Meskipun demikian, dia masih menerima pesan yang menyatakan bahwa seseorang bernama Li Qiye telah menjatuhkan putra mahkota Phoenix Surgawi. Tidak ada keraguan bahwa deskripsinya cocok dengan orang di depan ini. Dalam gambarannya, seseorang yang berani membunuh putra mahkota pastilah ganas. Ingatlah bahwa putra mahkota Phoenix Surgawi adalah penerus kerajaan dan saudara ipar Jin Ge. Orang normal tidak akan berani memprovokasi dia, apalagi menjatuhkannya di depan semua orang. Oleh karena itu, ketika sosok galak tersebut muncul di klan mereka untuk merayakan ulang tahun nenek moyang mereka, hal itu memang menimbulkan beberapa pertanyaan di benak kita. Meski ulang tahun sang nenek-nenek moyang akan segera tiba dalam beberapa hari ke depan, namun sang nenek-nenek moyang masih belum kembali karena berbagai alasan. Dia masih bersembunyi di tempat eksplorasi sehingga keturunannya tidak bisa memberikan rasa hormat mereka secara langsung. Itu hanya akan menjadi pesta kecil-kecilan. Apalagi Pengnya tidak lagi sama seperti dulu. Ini adalah alasan lain mengapa mereka tidak mau mengundang orang luar. Jadi sekarang, tamu yang tak diundang membuat Peng Yi bertanya-tanya apakah ada motif tersembunyi. Li Qiye dapat memahami hal ini dan terkekeh, "Jangan khawatir, saya di sini dengan tulus. Dewa tertinggi Starstomper telah melakukan semua yang dia bisa untuk 100 balapan. Ini patut dihormati." "Tidak, Saudara Li, bukan itu maksudku, aku hanya penasaran." Peng Yi menjadi sedikit canggung setelah Li Qiye mengungkapnya. Usianya yang masih muda membuat kulitnya masih cukup tipis. Li Qiye mengeluarkan sebuah kotak dan berkata dengan datar, "Aku tidak akan mengganggu dewa tertinggi karena dia sedang mengasingkan diri saat ini. Ini adalah hadiah kecil untuk menunjukkan ketulusanku." Peng Yi segera menerima kotak itu, membukanya, dan langsung membeku. Gelombang wewangian datang dari dalam. Siapapun yang mencium bau ini akan merasa seolah-olah sedang berjalan di udara setelah berada dalam keadaan nyaman dengan saluran energinya terbuka. Samar-samar seseorang juga bisa mendengar teriakan naga. Bau dan suara gemuruhnya saja sudah cukup untuk membuat orang lain mengetahui sifat luar biasa dari hadiah tersebut. Ini resin mitos naga." Peng Yi tersentak dan berkata tidak percaya. Meskipun klan mereka tidak melakukan kekerasan sebelumnya, mereka masih merupakan klan kuno sehingga Peng Yi mengetahui keahliannya.
Meskipun dia belum pernah melihat damar naga, ini sama dengan deskripsinya di buku. Ingatlah bahwa ini adalah resin naga sejati, bukan naga palsu seperti naga setengah ular atau naga banjir. Hanya kaisar yang bisa mengakses harta karun setingkat ini. Ya, aku sedang terburu-buru jadi hanya membawa sebagian kecil. Hanya hadiah kecil, tidak cukup untuk menunjukkan rasa hormatku. Li Qiye menjawab, damar naga adalah harta yang tak ternilai harganya, tetapi itu tidak berarti apa-apa bagi Li Qiye. Ketika dia menghancurkan Soaring Immortal dan garis keturunan teratas lainnya, dia memperoleh harta dalam jumlah yang sangat besar. Perbendaharaannya di 9 dunia cukup mengesankan. Kali ini, dia juga membawa beberapa barang bagus untuk mempersiapkan situasi apapun. Peng Yi ketakutan. Nada seperti itu terlalu berlebihan untuk diterima, seolah-olah pria itu adalah seorang kaisar. Bahkan dewa tertinggi belum tentu bisa mendapatkan resin naga sejati dan akan mengeluarkan air liur setelah melihatnya, hanya kaisar yang benar-benar memenuhi syarat untuk menggunakannya. Jadi ketika Li Qiye mengatakan bahwa ini hanyalah hadiah kecil, kedengarannya sangat sulit dipercaya. Peng Yi tidak merasa dia terlalu keterlaluan, hanya murah hati hingga tingkat yang tiada taranya. Anak-anak pewarisan dan penerusnya tidak akan menghabiskan uang sebanyak dia. Ini hadiah yang terlalu berharga. Peng Yi tidak berani menerima resin ini. Tangannya gemetar hanya karena memegang kotak itu. Ambillah, ini untuk dewa tertinggi, bukan kamu. Li Qiye memerintahkan. Peng Yi menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh berada sebelum membungkuk, saya akan menjadi pengganti nenek moyang saya dan akan menyerahkannya kepadanya di masa depan. Seluruh klan menghargai hadiah murah hati Anda. Kontribusi dan upaya dewa tertinggi. Lebih dari layak untuk diberikan hadiah ini. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Peng Yi tentu saja tidak mengetahui maksud di balik Li Qiye dan berpikir bahwa ia hanya menunjukkan rasa hormat terhadap nenek moyangnya. Bagaimanapun, dia telah berpartisipasi dalam perburuan kaisar sehingga anggota dari 100 ras menghormatinya. Maukah kamu memberiku kesempatan untuk mengajakmu berkeliling klan? Peng Yi menyarankan. Li Qiye setuju sambil tersenyum sehingga Peng Yi bertindak sebagai pemandu wisata, menjelaskan tata letak klan dan beberapa legenda. Klan itu sendiri berukuran besar dengan suasana kuno. Setiap bangunan dan candi memiliki asal-usul dan legenda masing-masing. Peng Yi dengan antusias membawa Li Qiye ke sebagian besar situs di klan. Faktanya, bahkan tanpa tur ini, Li Qiye masih tahu lebih banyak tentang klan tersebut daripada Peng Yi. Dia pernah tinggal di tempat ini berkali-kali di masa lalu. Meskipun demikian, Li Qiye tetap mendengarkan dengan penuh perhatian sambil tersenyum. Apakah dewa tertinggi Star Stomper telah kembali? Li Qiye dengan santai bertanya sambil berjalan-jalan. Dia sudah lama tidak bertemu dengan dewa tertinggi, karena tidak ingin mengganggunya di tempat eksplorasi. Pertanyaan santai itu menyulitkan Peng Yi. Dia ragu-ragu dengan ekspresi aneh. Apakah ada yang salah? Li Qiye segera menyadari dan bertanya. Apakah kamu belum pernah mendengarnya, saudara Li? Peng Yi berkata dengan lembut. Li Qiye menjawab, dulu aku sibuk membaca kitab suci dan jarang bertanya tentang kejadian di luar, karena itu aku tidak mengetahui rahasia kekacauan dunia. Oh begitu, Peng Yi sama sekali tidak meragukan hal ini. Dia berpikir sejenak sebelum melanjutkan, sesuatu yang besar terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan nenek moyang kita muncul. Perang. Mata Li Qiye menjadi serius karena dia bisa membaca anak laki-laki itu. Ya, Peng Yi tersenyum masam dan harus mengatakan yang sebenarnya, ketika Ren Zheng dari arogansi menyergap kenaikan Jin Ge, banyak leluhur dari 100 ras mengindahkan seruan tersebut. Nenek moyang kita secara pribadi keluar dan menyerang dewa tertinggi dari klan Raja Perang, sehingga Ren Zheng mampu menyergap Jin Ge dan menghentikan kehendak surga. Apakah dewa tertinggi terluka? Li Qiye bertanya. Saya tidak yakin, saya masih terlalu muda selama konflik ini dan tidak mengetahui detailnya. Sayangnya, setelah perang ini, belum ada kabar apapun tentang nenek moyang kita, jadi para tetua klan percaya bahwa dia memang terluka. Peng Yi mengungkapkan. Tidak ada gunanya bagi Peng Yi untuk menyembunyikan masalah ini karena banyak tokoh besar dari Pure yang menyadarinya. Jin Ge adalah seorang jenius tertinggi dan merupakan salah satu kandidat paling penuh harapan untuk menjadi kaisar tertinggi. Bakatnya cukup luar biasa dan dia sangat dihormati oleh Heaven Rache.
Jika Jin Ge memiliki 3 peristiwa penyerahan yang mulus, perkiraan paling umum dan konservasi adalah dia akan mendapatkan 10 surat wasiat. Jika semua bintang selaras, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan 12 surat wasiat untuk menjadi seseorang seperti Kaisar Dunia. Memiliki 12 surat wasiat berarti menjadi kaisar tertinggi. Jika ada yang muncul pada generasi ini, hal itu akan mengubah lanskap politik di 13 benua. Dalam sejarah, hanya 9 kaisar yang memiliki 12 surat wasiat dan hanya 4 yang masih hidup hingga saat ini. Dari keempatnya, satu-satunya orang dari 100 ras adalah Raja Abadi Yiye. Di luar Kaisar Ilahi Kayu Murni yang sangat misterius, 2 kaisar lainnya adalah Kaisar Dunia dan Kaisar Mendalam. Kaisar Dunia berasal dari ras surga, sedangkan Kaisar Besar berasal dari ras ilahi. Karena Purewu terlalu sulit untuk dipahami, 3 kaisar teratas lainnya menciptakan situasi keseimbangan kekuasaan. Jika Jin Ge bisa mendapatkan angin yang tepat dan menjadi kaisar 12 wasiat, dia pasti akan berdiri di sisi Kaisar Dunia karena dia juga seorang surgawi. Terlebih lagi, klan Raja Perang selalu memiliki hubungan baik dengan Kaisar Dunia. Pada saat itu, faksi Kaisar Dunia akan memiliki 2 kaisar tertinggi. Bahkan jika Kaisar yang mendalam mempertahankan sikap netral, ras surga akan memiliki keunggulan absolut dan menjadi ancaman besar terhadap 100 ras. Meskipun Raja Abadi Yiye adalah eksistensi tertinggi, dia tidak akan mampu memagari 2 kaisar lainnya pada tingkat yang sama. Karena spekulasi ini, dewa tertinggi Starstomper bergabung dalam penyergapan tanpa ragu-ragu. Wen Sheng dari Arrogance juga seorang jenius terkemuka di masa kini. Hanya Jin Ge yang menjadi tandingannya sehingga keduanya sudah menjadi rival sejak lama. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang berbeda sehingga hampir mustahil untuk menentukan pemenang. Namun, satu generasi tidak bisa memiliki 2 kaisar dengan 12 surat wasiat. Pertama, belum lagi kemungkinan besar eksekusi surgawi dari kemunculan 2 kaisar tertinggi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin melihatnya. Hal ini akan memberikan dampak besar terhadap lanskap politik di 13 benua saat ini. Era Dao yang sulit juga akan dimulai. Kaisar kedua ini akan menyerap semua energi kekacauan primordial yang berasal dari usul mereka selama masa pemerintahan mereka. Oleh karena itu, kaisar lain akan segera ikut campur setiap kali kemungkinan ini muncul. Oleh karena itu, jika 2 kaisar tertinggi muncul pada generasi ini, pastinya adalah Jin Ge dan Ren Sheng. Itu sebabnya Ren Sheng mempunyai rencana ini selama upaya kenaikan Jin Gen. Membunuh Jin Ge adalah hasil terbaik, tetapi menghentikan menjadi kaisar tertinggi juga tidak masalah. Ren Sheng pergi mencari Starstomper dan menyatakan rencana dan dewa tertinggi tidak menolak sama sekali. Meskipun bukan dewa kuno, Starstomper sangat kuat karena 9 totem dan garis keturunannya yang bergengsi. Selain itu, dia tangguh dalam pertempuran dan berpengalaman setelah selamat dari Kaisar Hun. Oleh karena itu, dia sendiri yang mampu menghentikan dewa tertinggi klan Raja Perang dan memberikan kontribusi besar. Pada akhirnya, penyergapan itu berhasil. Meskipun Jin Ge keluar tanpa cedera berat, dia kehilangan kesempatan untuk merebut kehendak surga. Dia tidak akan pernah bisa menjadi kaisar tertinggi dengan 12 wasiat sejak saat itu. Li Qiye menghela nafas setelah mendengar Peng Yi dan menjawab, dewa tertinggi selalu mengingat 100 ras, memikul tanggung jawab untuk memperbaiki situasi secara keseluruhan. Dia tidak terkejut mendengar tentang penyergapan itu karena hal itu terlalu umum terjadi di dunia. Ini akan terjadi setidaknya sekali setiap generasi, dan kadang-kadang bisa mencapai lebih dari 10 generasi. Meski telah membuat perjanjian, ras ketiga dan 100 ras tersebut masih mengalami konflik dan kelanjutan. Jalur penjajahan adalah wilayah yang paling panas karena kedua belah pihak tidak ingin melihat kaisar baru bagi pihak lain. Mungkin tidak ada pertempuran seperti sebelumnya, tetapi pada hari kenaikan, dewa tertinggi atau sekte raksasa akan memulai penyergapan. Meskipun dunia memiliki 72 kehendak surga, tidak semuanya dapat dipikul dalam satu generasi. Jika ke-72 orang itu dipikul, maka masa sulit akan menimpa 13 benua. Semua kekacauan dan kekuatan akan berakhir habis. Keturunan akan kesulitan. Bahkan kaisar dan dewa yang lebih tua pun akan mempengaruhi, terutama para dewa tertinggi. Artinya, mereka akan mengalami stagnasi pada generasi tersebut. Oleh karena itu,
para dewa tertinggi tidak ingin melihat semua surat wasiat diambil, sama halnya dengan para kaisar yang lebih tua. Ketika tidak banyak lagi surat wasiat yang tersisa, para raksasa akan memulai penyergapan sehingga tidak ada orang lain yang dapat memikul surat wasiat tersebut. Setelah 10.000 tahun, sisa keinginan akan menyebar dan kembali ke dunia. Karena faktor-faktor tersebut, beberapa keinginan akan selalu tertinggal di setiap generasi. Ini menjadi hal yang biasa. Artinya, para kandidat harus ditempatkan lebih maju dari kandidat lainnya. Jika tidak, mereka dapat menanggung risiko yang disergap oleh generasi sebelumnya pada tahap selanjutnya. Benar, nenek moyang selalu peduli dengan masalah 100 ras. Dia mengajarkan kami bahwa klan kami pasti akan hilang jika 100 ras mengalami penurunan terus-menerus. Sarang yang tenang akan menghasilkan telur. Li Qiye berkata dengan nada emosi. Dewa tertinggi memiliki pemahaman yang tajam tentang situasi ratusan ras saat ini. Tampaknya, 100 ras pasti akan menurun. Aku ingin tahu bagaimana keadaan nenek moyang saat ini. Peng Yi akhirnya berkata dengan ekspresi sedih, kami belum mendengar kabar darinya setelah pertempuran itu, tidak ada kabar tentang dia juga. Star Stomper cukup ganas selama pertempuran itu tetapi rumor mengatakan bahwa dia juga mengalami beberapa kerusakan. Bagaimanapun, klan Raja Perang bukanlah orang yang bungkuk. Ini adalah garis keturunan pemerintahan dengan 5 kaisar. Bahkan jika keberadaan ini tidak muncul, jumlah dewa tertinggi saja sudah cukup menakutkan. Peng Yi hanyalah seorang junior dan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui koordinat persembunyian dewa tertinggi sehingga dia tidak memiliki saluran kontak. Bahkan generasi tua mereka sudah layu sehingga klan tidak bisa berkomunikasi sama sekali, apalagi membiarkan keturunannya datang menemui dewa tertinggi. Inilah alasan mengapa perayaan ulang tahun dewa tertinggi begitu disepelekan. Jangan khawatir, nenek moyangmu memiliki garis keturunan 9 kuali dan bisa menangani sebanyak ini. Sebagai salah satu dari 2 garis keturunan kuno umat manusia, kekuatan berada di luar imajinasi Anda. Li Qiye menghibur. Kekuatan 13 benua didasarkan pada garis keturunan seseorang. Yang utama adalah 4 garis keturunan abadi, 8 garis keturunan kuno, dan 12 garis keturunan leluhur. Secara umum, garis keturunan sebanding dengan kekuasaan. Karena semakin tua, semakin dekat dengan asal-muasal usul dan keadaan awal dunia. Oleh karena itu, garis keturunan leluhur mengacu pada atavisme, kembali ke awal setiap ras. Garis keturunan kuno dapat ditelusuri kembali ke era dalam legenda. Tentang garis keturunan abadi, bahkan lebih misterius. Rumor mengatakan bahwa makhluk abadi pernah ada di zaman yang lebih tua dan mereka mewariskan garis keturunan mereka. Benar, garis keturunan 9 kuali nenek moyang sangat kuat. Saya mendengar para senior di klan mengatakan bahwa itu sangat murni. Sayangnya, ia tidak bisa melewati rintangan untuk menjadi keturunan manusia raja. Peng Yi berkata dengan kagum. Garis keturunan bagian menjadi 4 cabang, surga, iblis, dewa, dan 100 ras dengan manusia sebagai wakil utamanya. Alasannya sangat sederhana. Garis keturunan abadi pertama dari 100 ras muncul pada manusia. Jadi, meskipun beberapa orang menganggap garis keturunan manusia raja berasal dari 100 ras, itu lebih merupakan garis keturunan manusia. Tentu saja, ras lain dari golongan ini juga telah menghasilkan garis keturunan manusia raja. Raja manusia adalah salah satu dari 4 garis keturunan abadi, yang paling megah dari 100 ras. 9 kuali adalah salah satu dari 2 garis keturunan kuno tepat di bawah garis keturunan raja manusia. Itu adalah alasan besar mengapa Star Stomper begitu kuat meski hanya memiliki 9 totem. Tidak mungkin garis keturunan kuno berubah menjadi garis keturunan abadi. Li Qiye menjelaskan dengan datar, begitu banyak orang yang telah mencoba melakukannya sebelumnya. Ada kemungkinan garis keturunan leluhur berubah menjadi garis keturunan kuno tetapi tidak ada kemungkinan garis keturunan kuno menjadi abadi, tidak perlu menyarankan karena kemungkinannya 0. Garis keturunan berbeda dari fisik. Di 9 dunia, peringkat fisik bisa naik tetapi kemungkinan peningkatan garis keturunan secara mendasar di dunia antara tingkat rendah hingga tingkat yang dapat diabaikan. Seperti yang dikatakan Li Qiye, kemungkinan besar berpindah dari tingkat leluhur ke tingkat kuno. Namun, tidak ada peluang untuk beralih dari kuno ke abadi. Garis keturunan abadi melambangkan otoritas tertinggi dengan kekuatan tak terduga di luar imajinasi.
Saya mendengar ketika seseorang memiliki garis keturunan leluhur dalam waktu yang lama, ada kemungkinan melahirkan garis keturunan abadi di masa depan. Secerca harapan terlintas di benak Peng Yi. Tidak ada keturunan di klan mereka yang mewarisi garis keturunan 9 kuali nenek moyang mereka. Ini adalah hal yang paling disesalkan di seluruh klan mereka. Bagaimanapun, itu terlalu berharga sehingga klan berharap itu bisa terus diwariskan. Sayangnya, mereka juga tidak bisa mendapatkan satu pun dari 3 garis keturunan atavistik umat manusia. Satu-satunya harapan mereka yang tersisa adalah rumor bahwa setelah garis keturunan ada cukup lama, garis keturunan tersebut akan memiliki peluang tertentu untuk berkembang. Itu memang ada, tapi kemungkinannya didasarkan pada kekuatan garis keturunan seseorang. Li Qiye tersenyum dan menjelaskan, jika seseorang belum memiliki garis keturunan yang kuat, hal itu tidak mungkin terjadi. Kami akan menggunakan garis keturunan 9 kuala Anda sebagai contoh. Agar bisa menjadi garis keturunan manusia raja, diperlukan pemolesan darah kekuasaan. Dengan kata lain, setelah 3 generasi raja abadi di klan Anda dan salah satu dari mereka harus memiliki garis keturunan 9 kuali di atas penyempurnaan lebih lanjut dari garis keturunan tersebut, sebenarnya ada peluang yang sangat kecil untuk sebuah evolusi. Peng Yi tersenyum kecut setelah mendengarnya. Seorang raja abadi adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh klan. Merevitalisasi klan mereka saja sudah cukup baik. Tidak perlu bersedih karena ini adalah hal yang lumrah. Li Qiye berkata, banyak keturunan-keturunan bahkan tidak dapat memperoleh keturunan yang begitu berharga. Mereka mencoba melangsungkan pernikahan dari generasi ke generasi dengan garis keturunan yang cocok tetapi tetap tidak bisa mendapatkan pernikahan yang abadi. Tentu saja, mereka masih memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan garis keturunan ini lebih dari klan biasa karena garis keturunan mereka secara bawaan lebih kuat. Dia melanjutkan, ini memainkan peran besar mengapa ketiga ras tersebut pada awalnya lebih kuat dari kita dan memiliki garis keturunan abadi di hadapan kita. Garis keturunan mereka lebih besar pada awalnya. Belakangan, 100 ras menjadi lebih kuat, begitu pula garis keturunan mereka. Dengan demikian, garis keturunan manusia raja pertama lahir di 6 dao manusia raja. Meskipun ini bukan kaisar dengan 12 wasiat, itu masih cukup untuk melawan kaisar yang memiliki 12 wasiat. Li Qiye menghela nafas secara emosional. Evolusi 4 garis keturunan besar sama dengan evolusi ras. Tumbuh lebih kuat sangat penting untuk mengimbangi yang lain dalam hal garis keturunan bawaan. Itu benar. Peng Yi setuju bahwa keinginan bodoh agar klannya memiliki garis keturunan abadi, klan hanya berharap memiliki orang lain dengan garis keturunan 9 kuali. Paling tidak, ini akan memperpanjang garis keturunan kita. Ada peluang selama klan bertahan. Li Qiye berkata, ini tergantung pada takdir, tapi tetaplah tumbuh lebih kuat untuk menghasilkan keturunan yang lebih tangguh. Peng Yi mengangguk setelah mendengar ini, saya rasa hanya itu yang bisa kami lakukan. Meski mengatakan ini, dia merasa sedikit tidak berdaya karena klannya tidak sama seperti dulu. Setelah Kaisar Hun ketika nenek moyang mereka masih berkuasa, klan mereka berada di puncaknya. Meski sangat jauh dari Pure, mereka tetap memiliki posisi penting di benua itu. Begitu banyak persahabatan yang datang untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Hal ini tidak terjadi lagi. Mereka masih mempunyai sumber daya, namun generasi muda yang menjanjikan sangat sedikit, sehingga tidak ada ruang untuk berkembang di masa depan. Apalagi generasi terakhir juga sudah layu. Jika kekurangan produksi ini terus berlanjut, mereka pada akhirnya akan kehabisan cadangan. Peng Yi melanjutkan turnya ke Li Qiye karena dia punya banyak waktu luang, tidak perlu ada pesta besar karena perayaan ulang tahun hanya bersifat internal. Namun, suasana hati yang baik terganggu oleh laporan tiba-tiba dari seorang murid, Tuan Klan, Raja Kerajaan Phoenix Surgawi ada di sini untuk merayakan ulang tahun nenek moyang. Ekspresi Peng Yi dengan cepat berubah setelah mendengar judul ini. Dengan sedikit panik, dia bertanya, mengapa dia ada di sini? Berapa banyak orang? Apakah klan Raja Perang juga ada di sini? Tidak, Tuan Klan. Dia datang sendiri. Murid itu buru-buru menjawab. Sendiri. Peng Yi akhirnya menghela nafas lega. Kegugupannya bisa dibenarkan karena nenek moyangnya memainkan peran penting dalam penyergapan saat itu. Sementara itu, raja kerajaan ini adalah ayah mertua Jin Ge dan klannya tentu saja tidak memberikan undangan ulang tahun kepada orang tersebut.
Mungkin ini adalah kesempatan untuk membalas dendam di mata raja. Tapi, Raja Kerajaan Phoenix Surgawi juga memiliki kartu dari klan Donggong. Kelompok ini akan menyusul. Murid itu berkata dengan tenang. Dia bersama klan Donggong. Ekspresi Peng Yi berubah untuk kedua kalinya. Ini bukanlah pertanda baik. Donggong adalah klan kekuasaan di kota alam luar. Mereka dan Peng dulu menguasai wilayah ini. Namun, Kaisar Langit Istana Timur mereka telah dieksekusi. Belakangan, mereka juga beberapa menghasilkan dewa tertinggi. Sayangnya, dewa-dewa ini mati atau hilang. Klan kedua memiliki hubungan yang menarik, baik teman maupun musuh. Mereka menghubungi mempertahankan satu sama lain. Hubungan ini menjadi tegang dalam beberapa tahun terakhir karena satu alasan sederhana, Donggong berada di pihak Jin Ge selama penyergapan. Ini bukan masalah besar karena semua orang bekerja untuk lombanya. Namun, Starstomper justru membunuh dewa tertinggi dari Donggong sehingga kedua klan menjadi musuh dalam semalam. Junior tidak berani melontarkan tindakan nenek moyang mereka tetapi sejak saat itu tidak ada kedamaian di kota. Fakta bahwa para junior ini tidak memulai perang habis-habisan menunjukkan pengekangan yang mengesankan dari kedua belah pihak. Meski demikian, bentrokan kecil pun tak terhindarkan. Apakah mereka mencoba membuat masalah saat perayaan ulang tahun? Peng Yi menjadi gugup dan mundur dua langkah. Donggong pernah berada di pihak klan Raja Perang dan Ras Surga. Jadi sekarang, keadaan menjadi tidak baik ketika ayah mertua Jin Ge pergi bersama klan Donggong. Li Qiye tersenyum dan menepuk punggung pemuda itu untuk menenangkannya, pengunjung adalah tamu dan bukan berarti langit akan runtuh. Meski begitu, kamu masih bisa memikulnya. Segalanya mungkin terjadi di dunia ini selama Anda terus bertahan dalam segala kesulitan. Setelah jeda, Peng Yi tiba-tiba menjadi tenang. Senyuman riang Li Qiye adalah dosis obat yang menenangkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan muridnya, gunakan upacara tertinggi untuk menyambut Raja Kerajaan Phoenix Surgawi. Saya pribadi akan membahasnya. Beritahu para leluhur untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, bersiap menghadapi pertempuran. Setuju. Murid itu segera mulai menjalankan perintah itu. Peng Yi merasa jauh lebih baik setelah mengambil keputusan. Meski merupakan ketua klan, usianya masih menjadi batasan karena dia belum cukup mengalami badai. Terlebih lagi, dia sendiri tidak cukup kuat sehingga dia secara alami panik ketika ada masalah. Aku tidak bisa menemanimu lebih lama lagi, Saudara Li. Peng Yi meminta maaf. Tentu saja, dia tidak ingin Li Qiye menunjukkan dirinya pada momen penting ini karena Li Qiye adalah pembunuh sang pangeran. Jika raja melihatnya, perkelahian akan terjadi bahkan sebelum raja kerajaan menginjakkan kakinya di dalam mansion. Ayo pergi, ini bukan masalah besar. Li Qiye memahami pikiran Peng Yi dan hanya tersenyum. Semua itu tidak berarti apa-apa dia. Dia hanya datang untuk perayaan ulang tahun sementara rombongan raja kerajaan Phoenix Surgawi tidak dapat melihatnya. Mereka akan bijaksana jika dibiarkan sendirian. Peng Yi menatap Li Qiye dengan ungkapan terima kasih sebelum berangkat untuk mempersiapkan penerimaan. Klan Peng menjadi tegang dengan kedatangan raja. Meski terlihat antusias, seluruh klan adalah busur bersenjatakan anak panah dengan tali ditarik ke belakang, siap menembak kapan saja. Jelas sekali bahwa raja kerajaan dan kelompoknya datang dengan sikap bermusuhan karena masa lalu mereka. Untungnya, raja tidak datang untuk menimbulkan masalah. Dia masih cukup sopan sehingga klan menjadi lega. Namun, penerus Donggong, Zeng, juga datang setelahnya. Kedatangan Zeng membuat Peng Yi takut tapi dia tetap keluar secara pribadi untuk membahas pria itu. Zeng berdiri sendirian di luar pintu masuk. Ini adalah keajaiban yang gagah. Ulang tahun nenek moyang hanyalah pesta kecil di dalam klan, aku tidak menyangka saudara Donggong mengetahui hal ini. Izin, Peng Yi menyambut Zeng. Tidak mungkin, kedua klan kita bertetangga. Seperti kata pepatah, tetangga dekat lebih baik daripada saudara jauh. Adik laki-laki ini di sini untuk menunjukkan rasa hormatku kepada dewa tertinggi Starstomper. Donggong Zeng tersenyum tanpa tanda-tanda pramusuhan. Meski begitu, Peng Yi masih merasakan ada sesuatu yang tidak beres seolah-olah akan ada badai yang mendekat. Tidak ada yang bisa memaafkan perseteruan kematian. Tapi sekarang, sebagai keturunan, Zeng ada di sini untuk memberikan rasa hormatnya. Setelah kejadian di masa lalu, kedua klan tetap tenang, tidak ada tanda-tanda ingin membalas dendam.
Faktanya, lebih tepat untuk mengatakan bahwa kedua klan sedang mengalami kemunduran. Satu-satunya dewa tertinggi Donggong yang tersisa dibunuh oleh Star Stomper selama penyergapan. Jadi, tanpa ada seorang pun yang tersisa, klan tersebut mengalami pukulan hebat. Tentu saja, nasib Peng tidak jauh lebih baik meskipun Star Stomper selamat dari pertempuran. Kedua klan berhenti berinteraksi satu sama lain setelah kejadian ini. Jadi sekarang, ketika Donggong Zeng tiba-tiba datang berkunjung, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu bukanlah sikap ramah. Setelah Zeng memasuki klan, dia dan Raja Kerajaan Phoenix Surgawi berbicara satu sama lain. Ini hanya membuat Peng Yi semakin gelisah. Klan tersebut merasa seolah-olah mereka telah membawa dua serigala ke dalam rumah mereka. Apapun bisa terjadi sekarang. Sayangnya, tidak ada pilihan lain. Keduanya datang secara terbuka dengan alasan yang baik, tidak dapat disangkal ada tamu yang datang untuk memberikan rasa hormat mereka kepada Star Stomper. Jika tidak, klan mereka akan terlihat picik, bimbang, dan lemah di mata orang luar. Kedatangan Donggong Zeng dan Raja Surgawi Phoenix hanyalah permulaan. Lebih banyak lagi tamu yang datang dalam 2 hari berikutnya seperti Sunset Glow Valley, Gunung Naga Ilahi, Sekte Pencarian Surga, dan Benteng Naga. Banyak kekuatan besar dari Pure mengirim murid-murid mereka untuk perayaan tersebut. Garis keturunan-keturunan tertentu juga datang. Keturunan-keturunan berasal dari 100 ras. Meskipun tidak ada satupun tokoh penting dari klan ini yang datang, mengirimkan murid mereka saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati kontribusi dewa tertinggi terhadap ras. Faktanya, Peng Yi sama sekali tidak mengharapkan hal ini. Nenek moyang mereka masih bersembunyi di tempat eksplorasi dan tidak bisa muncul bahkan pada hari ulang tahunnya yang agung. Inilah alasan mengapa klan mereka tidak mengundang orang luar ke pesta itu. Setidaknya, hanya sedikit garis keturunan dari 3 ras yang membuat Peng Yi merasa lega. Sebagian besar tamu besar benar-benar datang dengan niat baik. Jika ada lebih banyak orang dari 3 ras, maka klan mereka akan terlihat jauh lebih tidak menguntungkan. Itu akan menjadi sekelompok serigala yang ingin berpesta dengan klan mereka. Meski begitu, ketulusan para tamu tidak memperingatkan marga. Meski terlihat bahagia, klan tersebut masih siap bercinta. Jika sesuatu yang besar terjadi di pesta ini, klan mereka akan mendapat pengawasan ketat. Jika mereka tidak dapat mengambil alih dan menstabilkan situasi, maka akibatnya akan sangat negatif dan bahkan dapat menyebabkan kehancuran bagi mereka. Semua orang akan mencoba memanfaatkan sumber daya mereka. Lagi pula, mereka punya cukup banyak bisnis di alam luar. Ingat betapa sibuknya tempat ini karena merupakan area awal menuju tempat eksplorasi. Bayangkan jika klan mereka tumbang, banyak yang mendambakan apa yang dimilikinya, termasuk teman lama. Ini adalah malam-malam tanpa tidur bagi para murid di Peng meskipun penampilan mereka tampak gembira. Mereka menyimpan senjatanya di samping sepanjang malam. Kemudian tibalah hari ulang tahun akhirnya dengan semua tamu berkumpul. Rumah itu memiliki lampu dan hiasan bunga. Setiap murid memiliki pita merah yang melambangkan umur panjang dan menyiapkan segala macam makanan berwarna-warni dan lezat di setiap meja. Para tamu dengan cepat mengambil tempat duduk sementara mereka Peng didampingi para ahli dan leluhur mereka sendiri yang berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Namun, tujuan sebenarnya mereka sedang mencari masalah. Nenek moyang terkuat dari Peng juga ada di sini. Ini adalah leluhur besar mereka yang bernama Peng Yue. Rambutnya beruban seperti embun pagi, namun matanya tetap bersemangat dan tajam. Ini adalah satu-satunya leluhur mampu yang tersisa dari klan mereka di luar Star Stomper. Dia adalah seorang dao surgawi dengan 80 juta unit kekacauan. Ini adalah master yang tiada taranya dibandingkan dengan keterampilan biasa. Terlepas dari auranya yang kuat, dia benar-benar sudah cukup tua dengan vitalitas yang melemahkan. Dia jarang mempedulikan hal-hal duniawi tetapi kali ini dia harus memimpin situasi. Nenek moyang orang lain tidak dapat mengatasi kekacauan ini. Dia duduk di atas dan membuat para tamu lebih sopan. Bagaimanapun, memiliki dao surgawi di sini mengubah suasana. Setiap orang harus berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu yang tidak bijaksana. Puncak dao surgawi atau dewa tertinggi perlu muncul untuk menghadapinya. Meskipun ada banyak murid dari garis keturunan-keturunan di sini, mereka bukanlah orang penting atau apapun. Itu sebabnya mereka bertindak hormat terhadap seseorang setingkat Peng Yue.
Sebenarnya Peng Yue akan menjadi masalah besar dimanapun di 13 benua. Tentu saja, ceritanya akan berbeda jika dewa tertinggi ada di sini. Masih ada bayangan besar antara dia dan level berikutnya. Raja Kerajaan Phoenix Surgawi duduk lebih dekat ke puncak bersama Donggong Zeng sendirian. Tamu-tamu lain tidak berani duduk bersama mereka karena mereka hanya murid biasa. Sebaliknya, dia adalah seorang bangsawan selain ayah mertua Jin Ge. Ini adalah karakter yang sangat bergengsi. Lebih penting lagi, dia berada di pihak dalam 3 balapan. Pasca penyergapan, hubungan rasial kembali tegang. Jadi, siapa dari 100 ras yang berani duduk bersamanya? Li Qiye juga merupakan salah satu peserta meskipun dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia setuju karena Peng Yi bertanya. Peng Yi mengambil risiko yang cukup besar untuk melakukannya. Hasilnya bisa dengan mudah dibayangkan karena ayah korban dan pembunuhnya menghadiri pesta yang sama. Namun, Peng Yi tidak bisa mengabaikan pria itu begitu saja karena bakatnya yang luar biasa. Ini lebih dari memenuhi syarat dia untuk duduk di tempat ini. Sementara itu, Li Qiye tetap menonjolkan low profile dengan memilih sudut yang tidak mencolok. Orang-orang bahkan tidak memperhatikan orang seperti dia. Tentu saja, dia tidak takut akan masalah, bukan karena seseorang seperti Raja Surgawi Phoenix. Tak seorang pun di sini yang bisa melihatnya. Meski begitu, ini adalah perayaan ulang tahun jadi dia ingin melewatinya dengan damai. Sayangnya, terlepas dari keinginannya, menampilkan mata yang agresif menampilkannya saat dia duduk. Tidak lain adalah Raja Kerajaan Phoenix Surgawi. Dia telah melihat potret Li Qiye sebelumnya sehingga dia bisa mengenali pria itu meskipun dia terbakar menjadi abu. Kilatan mematikan muncul di matanya seperti ular berbisa yang menatap mangsanya. Fakta bahwa dia tidak langsung menyerang menunjukkan kesabaran dan kemiringannya. Peng Yi berkeringat setelah melihat ini. Hal yang paling tidak dia inginkan terjadi. Dia dan leluhur yang sangat besar saling bertukar pandang setelah semua tamu duduk. Dia naik ke podium dan satu-satunya pemikiran yang ada di pikirannya adalah agar ini segera berakhir. Tuan-tuan, kami sebagai keturunan hanya bisa mengucapkan selamat ulang tahun kepada nenek moyang kami dari jauh karena dia masih tinggal di Exploration Grounds. Beliau memulai pidatonya, kehadiran Anda di tempat tinggal kami yang sederhana ini merupakan penghormatan bagi orang-orang rendahan ini. Mohon maaf jika ada sedikit pun dalam penerimaan dan keramah tamahannya. Para tamu bertepuk tangan setelah dia menyelesaikan pidatonya. Banyak yang ingin melihat dewa tertinggi Star Stomper tetapi jika dia tidak nyaman untuk keluar, mereka tidak berani menyuarakan ketidaksenangan apapun. Saudara Peng, selamat atas hari yang menggembirakan ini. Ada begitu banyak tamu yang terhormat di sini hari ini tetapi pengetahuan saya dangkal. Maukah Anda memperkenalkan saya kepada beberapa teman dari seluruh dunia di sini? Donggong Zeng berdiri dan bertanya setelah pidatonya. Kerumun itu mengangguk setuju setelah mendengar ini. Orang-orang di sini berasal dari seluruh pure dan tidak mengenal satu sama lain sebelumnya. Itu adalah kesempatan yang bagus untuk berteman. Tentu saja, mata Zeng terletak pada Li Qiye yang berada di sudut sendirian. Dia tahu apa yang sedang terjadi saat dia melihat menghilangnya raja. Pria itu sengaja membuat masalah dan Peng Yi menjadi cemas, mengetahui bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Namun, hal ini tidak bisa dihindari pada saat ini. Bolehkah saya bertanya rekan Daois mana yang ingin Anda kenal, Saudara Donggong? Peng Yi bertanya sambil membandingkan lagi tentang leluhur yang mendalam. Rekan Daois ini terlihat luar biasa jadi menurut saya, dia pasti berasal dari sekte terkenal. Maukah kamu memperkenalkanku padanya? Zeng sedang menuju Li Qiye. Li Qiye duduk di sana dengan acuh tak acuh dengan senyum tipis di wajahnya sementara raja terus merawat. Namanya Li Qiye. Raja menjawab di hadapan Peng Yi dan berdiri. Suaranya sangat dingin, sama dengan mengulanginya. Banyak tamu yang terkejut mendengarnya. Beberapa mulai berbisik satu sama lain. Itu yang paling ganas. Beberapa orang telah mendengar gelar Li Qiye tetapi belum pernah melihatnya langsung sebelumnya. Mereka beranggapan bahwa Verces akan terlihat sangat brutal dan agresif dari penampilan yang biasa-biasa saja. Mereka tidak mengira dia akan berada di sini selain duduk di sudut yang sepi itu. Dalam waktu singkat, semua tamu menatap Li Qiye dengan diskusi yang hening. Itu yang paling ganas, ku dengar dia membunuh putra mahkota Phoenix Surgawi. Seorang ahli berbisik. Set.
Temannya langsung memberi isyarat agar dia berhenti dan dengan pelan berkata, "Pelankan suaramu, jangan biarkan orang lain mendengarmu karena ini masalah besar." Para tamu di perjanjian juga bergidik. Beberapa dari mereka melirik ke arah raja yang haus darah. Tidak, Tuhan mungkin memaafkan seseorang yang telah membunuh anak-anaknya. Lebih penting lagi, karena menantu laki-lakinya adalah Jin Ge, klan Raja Perang mungkin akan datang untuk membalas dendam juga. Li Qiye duduk di sudut seolah-olah dia tidak mendengar ucapan raja. Dia meluangkan waktu untuk menyesap anggurnya dan menikmati makanan ringan. Dari awal sampai akhir, dia sama sekali tidak memandang ke arah Tuan atau Donggong Zeng karena dia tidak ingin darah menodai perayaan ini. Mengabaikan mereka adalah cara terbaik. Semua orang seharusnya senang karena Li Qiye tidak menimbulkan masalah, termasuk para kaisar. Sayangnya, raja kerajaan tidak memahami fakta ini seperti banyak orang lain di dunia. Keheningannya dipandang sebagai kelemahan. Banyak tamu yang mengira dia takut pada Tuhan. Binatang kecil, kamu pikir kamu bisa menghindari ini dengan tidak berbicara. Tuan berjalan menuju Li Qiye. Dia bersumpah untuk membalas tanpa mempedulikan biayanya. Li Qiye sedikit mengerutkan keningnya namun dia tetap mempertahankan pendiriannya yang netral dan duduk di sana seperti pria yang pendiam dan tampan. Belum lagi sudut yang sepi, meskipun kamu bertemu dengan sarang tikus, aku akan tetap menangkapmu. Tuan kehilangan ketenangannya dan pemindahan maju. Yang mulia, Peng Yi dengan cepat menghalangi dan buru-buru berkata, harap tenang. Jika Anda memiliki keluhan, harap menunggu hingga perayaan selesai. Saya yakin saudara Li tidak ingin lari, ini hanya masalah waktu untuk menyelesaikan masalah, tidak perlu terburu-buru, betul kan, saudara Li? Peng Yi tentu saja tidak ingin melihat pembunuhan saat perayaan leluhurnya. Itu tidak hanya akan merusak pesta tetapi juga merusak muka klan mereka. Perkelahian di acara ini akan menginjak-injak gengsi klan mereka. Jika mereka tidak bisa mengendalikan situasi ini, mereka tidak akan bisa tinggal di alam luar lebih lama lagi. Donggong Zeng tersenyum setelah melihat ini dan berkata, Saudara Peng, bukan yang mulia yang tidak memberikan wajah apapun kepada klan Anda. Ingat, kawan Li ini adalah musuh bebuyutannya dengan perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Tapi Saudara Peng, Anda membiarkan dia duduk di aula ini seperti tamu terhormat. Apakah klan Anda juga ingin menentang yang mulia? Atau apakah kamu berada di pihak yang sama dengannya selama ini? Zeng mengipasi dan menambahkan minyak ke dalam api untuk merusak perayaan ini. Star Stomper membunuh dewa tertinggi mereka, ini juga merupakan perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Peng Yi meringis sebagai jawaban. Dia tahu tidak ada gunanya mengunjungi mereka, tetapi dia tidak bisa mengusir tamu tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Saudara Donggong, tidak perlu membuat dugaan yang tidak berdasar. Peng Yi menjawab, hari ini adalah hari ulang tahun nenek moyang kami, jadi kami menyambut semua tamu yang ingin memberikan rasa hormat mereka. Bagaimana kita bisa menolak orang lain? Keponakan Peng yang berbudi luhur, aku juga tidak punya niat untuk memusuhi klanmu, tetapi orang ini adalah pembunuh putraku. Aku bersumpah tidak akan pernah membiarkan ini sampai aku membunuhnya. Raja kerajaan dengan agresif menyatakannya dengan ekspresi dingin dan mematikan. Dia dan Donggong Zeng datang dengan niat buruk. Star Stomper menghancurkan kenaikan menantu laki-lakinya dan membunuh dewa tertinggi dari Donggong. Jika keduanya benar-benar datang dengan ketulusan, itu akan menjadi hal tersulit di dunia untuk dipercaya. Peng Yi kesulitan mengendalikan situasi. Dia berada di generasi yang sama dengan Zeng sehingga dia bisa menghentikan orang itu tetapi raja kerajaan tidak akan memberikan wajah apapun kepada orang muda seperti dia. Batu. Peng Yue tua berbicara dengan lemah, Tuanku, saya bisa bersimpati dengan kepedihan karena kehilangan seorang putra. Namun, hari ini adalah hari ulang tahun nenek moyang kami, semua adalah tamu di rumah besar kami. Tolong biarkan hari ini berlalu dan Anda dapat menyelesaikan skornya nanti. Semua ahli menahan nafas setelah mendengar ini dan menatap ke arah raja. Mereka yang berasal dari garis keturunan kerajaan menyadari sifat tidak ramah dari kunjungan raja. Namun demikian, seorang Dao Celestial dengan 80 juta unit kekacauan memiliki bobot tertentu dalam kata-katanya. Leluhur Peng, aku ingin menjadi perhatian dan tidak ingin menimbulkan masalah pada hari ini, tetapi keinginanku untuk membalas dendam tidak dapat ditolak. Raja kerajaan mempertahankan agresinya. Jadi maksudmu kamu ingin merusak pesta kita?
Peng Yue mengerutkan kening dan menjadi serius. Saat ini semua mata tertuju pada mereka berdua. Tuan kerajaan juga seorang Dao surgawi. Bakatnya hanya rata-rata di antara para elit sehingga sulit bagi seseorang seusianya untuk mencapai ranah ini. Faktanya, kekuatan dan bakatnya tidak layak untuk mendapatkan tahta di negaranya sendiri. Namun pada akhirnya, dia cukup beruntung memiliki seorang putri yang luar biasa, tidak hanya dia sangat berbakat dan meletakkan dasar yang kuat untuk cabang mereka, dia juga menikah dengan Jin Ge. Aliansi pernikahan ini memberi negara keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan meningkatkan status mereka di Pure. Oleh karena itu, raja dengan mudah naik tahta. Setelah penobatannya, leluhur klan kerajaan membantu dan memberikan obat roh yang cukup untuk menerobos segala rintangan. Dia baru saja melangkah ke alam Dao surgawi setelah memiliki 50 juta unit kekacauan. Jangan salahkan aku untuk ini. Ini adalah klanmu yang mengundang seseorang seperti ini ke sini, itu akan menjadi pertanda bencana di tempat ini. Kata raja, itu benar. Zeng tersenyum licik dan melanjutkan, Saudara Peng, kamu harus berpikir hati-hati sebagai ketua klan. Seseorang bisa kehilangan segalanya hanya dengan satu gerakan yang salah. Itu akan menimbulkan bencana yang menghancurkan klan. Saudara Donggong, apa maksudmu? Ekspresi Peng Yi menjadi gelap. Bahkan jika bukan karena Li Qiye, keduanya akan punya alasan lain untuk menimbulkan masalah. Tidak ada apa-apa, Zeng mencibir, saya hanya menasihati Anda karena kebaikan. Bagaimanapun, ini tidak lagi seperti masa lalu. Banyak kekuatan besar yang terbit seperti matahari tanpa kekurangan klan yang menghadapi senja. Jika kamu tidak hati-hati, tanah ini mungkin punya pemilik baru. Ekspresi Peng Yi berubah total. Zeng secara terang-terangan merujuk pada ringkasan klan mereka. Para tamu saling memandang setelah mendengar Zeng. Mereka menyadari bahwa Raja dan Zeng tidak datang ke sini untuk merayakannya. Benarkah? Saya ingin melihat siapa yang dapat mengubah penguasa negeri ini. Suara lama Peng Yue perlahan mengulangi setiap kata. Dia berbicara dengan kuat kali ini. Sebagai leluhur yang berpengalaman, dia tidak akan membiarkan seseorang menindas mereka di wilayahnya sendiri. Sekalipun mereka harus berusaha keras, mereka harus menjaga pamor klannya. Para tamu menarik napas dalam-dalam. Peng Yue telah menjelaskannya dengan jelas. Siapapun yang berani menimbulkan masalah akan menjadi musuh klannya. Leluhur Peng, aku tidak peduli dengan tanahmu. Sang raja berkata dengan dingin, hari ini, siapapun yang berani menghentikan pencapaianku akan menjadi musuh kerajaanku dan kami tidak akan berhenti sampai musuh kami mati. Tuan kerajaan juga sama galaknya. Kedua belah pihak tidak mau mengalah. Jadi kamu berniat merusak acara kita. Mata Peng Yue menjadi dingin dengan aura yang megah dan menindas. Leluhur Peng, jangan main-main lagi. Anda mungkin ahli dengan 80 juta unit kekacauan tetapi saya tidak takut pada Anda. Jika klanmu pintar, jangan menghalangiku untuk membalas dendam atau aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Raja kerajaan tidak merasa terganggu. Para tamu menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ucapan raja. Komentarnya tidak hanya agresif tetapi juga menolak memberikan muka apapun kepada Peng Klan. Ingatlah bahwa ini adalah hari raya nenek moyang mereka. Tapi sekarang, menimbulkan masalah karena keluhan masa lalu secara langsung merusak pesta tanpa memberikan pertimbangan apapun kepada dewa tertinggi Star Stomper. Manusia di dalam tamu itu merengut sebagai tanggapan. Kontribusi Star Stomper pada 100 ras terlalu terkenal sehingga tidak peduli apakah Peng sedang menurun atau tidak, 100 ras akan selalu memandangnya dengan hormat. Tapi sekarang, raja ini ingin merusak perayaannya. Itu juga merupakan serangan terhadap 100 ras. Jadi, aku harus menguji seni kerajaanmu. Peng Yue berdiri tanpa ragu-ragu dengan kilat menyambar matanya. Heavenly Phoenix memang kuat selain memiliki menantu yang perkasa. Orang-orang seharusnya takut pada mereka, tetapi klan Peng tidak akan pernah menelan kemarahan ini. Leluhur Peng, kamu perlu mempertimbangkan kembali hal ini. Anda mungkin lebih kuat dari saya, tetapi saya bukanlah seseorang yang dapat Anda provokasi. Saya datang dengan tulus untuk perayaan hari ini, tetapi ketika dewa tertinggi Anda menyergap menantu laki-laki saya saat itu, ini sudah merupakan deklarasi perang melawan klan raja. Jika bukan karena kemurahan hati cucu saya, klan Anda pasti sudah rata dengan tanah sekarang. Hari ini, kamu berani melindungi pembunuh anakku. Ini adalah dosa yang tidak bisa diampuni.
Serahkan dia sekarang dan minta maaf selain menerima hukumanmu kepada menantuku, atau putriku akan bergerak melawan klanmu. Dia memiliki jutaan orang di bawah panjinya dengan lebih dari 10 dewa tertinggi dan kaisar raja perang di belakangnya, menyarankan kamu berpikir 2 kali sekarang juga. Raja kerajaan bernada menindas, tidak lagi menahan apapun. Semua tamu tergerak oleh pidatonya dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Tuan kerajaan sebenarnya ingin klan Peng tunduk pada Jin Ge dan mengganti kerugiannya. Ini bukan lagi memukul wajah, lebih seperti hentakan. Para penggarap dari 100 ras marah tetapi tidak berani melangkah dan mengatakan apapun. Mereka perlu mempertimbangkan apakah mereka mampu melakukannya. Putrinya memiliki pasukan besar dengan dukungan kaisar. Itu berarti dia tidak bisa dihentikan. Siapa yang berani memprovokasi dia? Semua orang mengerti bahwa Jin Ge telah mendapatkan cukup banyak sekutu setelah penyergapan terakhir kali. Dia bertekad untuk menang dalam kompetisi kehendak surga. Berikutnya, faktanya, tidak ada seorang pun di sini yang tahu bahwa raja hanya sesumbar, meminjam gengsi seekor harimau. Memang benar putri memiliki kekuatan yang sangat besar dan beberapa dewa tertinggi yang mendengarkannya. Selain itu, Jin Ge juga mendapat dukungan dari beberapa kaisar agung. Namun, dia tidak meminta perbaikan apapun dari klan Peng. Sebaliknya, dia ingin tetap low profile agar bisa mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Pada saat yang tepat, dia akan menggunakan semua sumber daya dan kekuatan yang dia kumpulkan untuk upaya suami berikutnya. Dia khawatir tentang penyergapan kedua dari 100 ras. Oleh karena itu, dia melakukan segala kemungkinan agar pelayarannya lancar, tidak mungkin dia menyia-nyiakan satu prajurit yang baik untuk tujuan lain. Dia bahkan berbicara lebih jauh dengan sekte tertentu dari ratusan ras seperti klan Jilin, Benteng Naga, dan Lembah Cahaya Matahari Terbenam. Dia ingin menyenangkan mereka dan berpikir untuk membentuk persahabatan. Raja kerajaan tidak merasakan hal yang sama. Dia percaya bahwa karena potensi militer putrinya saat ini, dia tidak dapat dihentikan. Dia mencoba membuatnya setuju untuk membalas dendam kakaknya tapi dia menolak dan bahkan membujuknya, meminta untuk tenang. Sayangnya, kata-katanya tidak didengar. Dia sangat ingin membalas dendam. Baru-baru ini, dia mendengar tentang Li Qiye yang tinggal di klan Jilin. Hal ini semakin meyakinkannya bahwa kematian ada di bawah tanah dengan klan tersebut. Namun, kekuasaannya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa jika klan ingin melindunginya. Inilah sebabnya dia diam-diam membujuk beberapa teman dan sekutunya dengan menyamar sebagai Panji Putri. Ia berharap aliansi yang kuat mampu menekan Jilin. Dia datang ke Outer Realm City memilih untuk berbicara dengan klan di sini untuk merekrut lebih banyak dewa tertinggi. Bertemu Li Qiye di sini sungguh tidak terduga. Pembalasannya yang mematikan dengan sentuhan keserakahan. Dia ingin membalas dendam dan menelan kekayaan Peng Clan. Ekspresi Peng Yue menjadi jelek, tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang setelah mendengar hal ini, menuntut mereka untuk menyerah pada perayaan ulang tahun nenek moyang mereka. Apalagi jika bukan karena masalah Li Qiye, Peng Yue tetap tidak akan mundur. Tuanku, kamu keterlaluan. Peng Yi juga sangat marah. Wajahnya memerah saat dia menatap raja kerajaan. Beberapa tamu tentu saja tidak senang dengan sikap tuan yang tidak masuk akal. Namun, Jin Ge dan klan Raja Perang memang tak tersentuh di pure. Saudara Peng, kamu tidak bisa mengatakan itu. Raja dengan tulus memberikan kesempatan yang baik kepada klanmu. Jika Yang Mulia Jin Ge datang dengan pasukannya, tidak ada satu inci pun yang tersisa dari negeri ini. Mengubah perang menjadi perdamaian dengan persetujuan adalah tindakan terbaik. Donggong Zeng tersenyum licik dan menambahkan, tutup mulutmu. Peng Yi sebagai ketua klan akan tetap tenang selama perayaan ini. Namun kini, hal tersebut berkaitan dengan gengsi dan kehormatan klan mereka. Menyetujui berarti membiarkan semua ini berlalu. Mereka mungkin sebaiknya keluar dari alam luar pada saat itu. Peng Yi, sejujurnya saja. Ekspresi Zeng juga berubah dingin ketika dia memanggil Peng Yi dengan nama aslinya, jangan berpikir klanmu begitu menakjubkan lagi. Rasa hormat dari orang lain sudah tidak ada lagi, klanmu adalah bunga layu, matahari terbenam sekarang. Hah, satu-satunya pendukungmu, dewa tertinggi Star Stomper, terluka parah dan tidak bisa keluar. Tapi biarpun dia bisa, terus kenapa? Menyinggung klan Raja Perang hanya akan berakhir dengan kematian. Saat Yang Mulia Jin Ge bergerak,
kita klan akan menjadi orang pertama yang mengindahkan seruannya. Klanmu, Zheng tidak lagi berusaha ramah dalam penampilan. Klan mereka secara khusus datang untuk memeriksa Peng untuk perayaan ini. Peng Yi menjadi tamparan dengan dada yang terengah-engah sementara Peng Yue menjadi semakin marah. Bersinar-bersinar karena haus darah tetapi dia tidak bisa membunuh Zheng karena statusnya sebagai senior. Klan Raja Perang tidak ada apa-apanya. Sebuah suara santai menyela saat sombong Donggong Zheng. Semua orang melihat ke arah sumber suara itu dan melihat bahwa itu adalah Li Qiye. Dia masih menikmati makanan dan anggurnya. Setelah dia membuat pernyataannya, dia dengan elegan mengambil sepotong daging fierce bull yang empuk dan memakannya dengan hati-hati sebelum menelannya. Semua orang melupakannya karena Raja Kerajaan sedang melakukan hal itu dengan klan Peng. Kini, mereka akhirnya ingat bahwa dialah pemeran utama. Nada yang besar sekali, Zheng ditampilkan dan dengan agresif berkata, "Bocah bodoh, tahukah kamu siapa Raja Perang itu? Itu adalah klan dengan 5 kaisar, pemimpin murni. Jika mereka ingin membunuhmu, membunuh seekor semut." Beberapa di antara kerumunan itu meringis. Murni adalah wilayah dari 100 ras. Sejak kapan klan Raja Perang menjadi pemimpinnya? Hanya 5 kaisar, bukan masalah besar. Li Qiye dengan anggun menyeka mulut dan tangannya, masih dengan acuh tak acuh seperti sebelumnya, sebuah klan dengan 9 kaisar dan kitab suci surgawi seperti Qian, mungkin saja, bisa menyalin beberapa kata di hadapanku, seperti halnya klan Raja Perang. Hanya sampah. Petik 2. Dari awal hingga akhir, Li Qiye tidak repot-repot memandang Zheng dan Raja seolah-olah mereka berada di bawah. Semua orang tercengang setelah mendengar ini. Kekuatan klan Raja Perang tidak perlu dipertanyakan lagi, bahkan di Pure, tidak ada yang bisa menyentuh status mereka di negeri ini karena jika mereka bisa, klan ini tidak akan tetap ada di sini saat ini. Bagaimanapun, yang murni milik 100 ras. Ucapan Li Qiye tentang klan Raja Perang terlalu arogan, tidak ada seorang pun yang berani mengulangi kalimat ini di luar kaisar tertinggi yang memiliki 12 surat wasiat. Bagian yang lebih menakjubkan adalah betapa ringannya dia memandang klan Qian. Hal ini membuat semua orang bergidik atau bahkan ingin menjauh darinya seperti wabah penyakit. Qian adalah eksistensi yang menimbulkan ketakutan di hati seluruh 13 benua. Ini adalah salah satu silsilah yang paling menakjubkan dalam 3 ras. Meskipun Qian terletak di benua esensi yang jauh, namun setiap orang memiliki sedikit pengetahuan yang telah mendengar dan banyak legendanya sebelumnya. Ini adalah simbol otoritas tertinggi dalam 3 ras. Ia memiliki 9 kaisar, dan kaisar kelima adalah kaisar dunia. Dia juga orang kelima yang memiliki 12 surat wasiat di dunia selamanya. Bisa dengan mudah dibayangkan betapa menakutkannya klan yang mampu menghasilkan begitu banyak talenta ini. Itu tidak berakhir di situ. Ada 2 rumor yang lebih mengerikan tentang klan ini. Pertama, ia memiliki salah satu dari 9 kitab suci surgawi tetapi tidak ada yang tahu mana yang sebenarnya. Kedua, kaisar dunia mungkin memiliki senjata abadi sejati. Hanya 2 hal ini saja yang bisa membuat Qian menjadi tak terpecahkan dan meremehkan dunia. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Qian adalah pemimpin dari 3 ras. Begitu banyak kaisar yang menginginkan kitab suci surgawi tetapi hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sayangnya, klan tersebut memiliki versi lengkap. Selain itu, hanya ada 5 persenjataan abadi sejati dalam sejarah namun kaisar dunia memilikinya. 2 hilang di antara 5. Salah satunya milik kaisar abadi Min Ren yang melakukan ekspedisi pamungkas. Itu tidak pernah terlihat lagi. Yang lainnya bersama 6 Dao Monarch tetapi setelah dia jatuh ke eksekusi surgawi, dia menghilang juga. Jadi, hanya ada 3 yang tersisa dan kaisar dunia memiliki salah satunya. Dia adalah salah satu kaisar paling cemerlang dalam sejarah dengan 12 wasiat, seni tertinggi, dan persenjataan abadi sejati. Tapi sekarang, seorang pemuda seperti Li Qiye yang meremehkan klan Raja Perang adalah satu hal, tapi sampai meremehkan klan Qian. Raja Perang hanya akan menjadi seorang anak kecil jika dibandingkan dengan Qian. Bahkan Peng Yi dan Peng Yue mencatatnya dengan ekspresi sedih dan pucat. Peng Yi berdoa agar leluhur kecil ini berbicara lebih sedikit. Menyinggung Raja Perang adalah satu hal, tetapi menyinggung Qian bisa membuat seseorang takut sampai mati. Klan mereka mungkin akan menghadapi konsekuensi jika menyinggung Raja Perang, tapi cerita Qian akan berbeda.
Semua orang tahu bahwa kian sama dengan menyinggung tiga ras. Terus terang, kian hanya perlu mengucapkan kata-katanya dan miliaran anggota dari tiga ras bisa menenggelamkan seseorang sampai mati hanya dengan ludahnya. Inilah alasan mengapa para tamu berdiri jauh dari Li Qiye untuk menghindari interaksi. Haha, orang bodoh yang tidak tahu malu, orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk menyampaikan klan Qian. Hanya sehelai rambut dari klan itu saja yang bisa menghancurkanmu sampai mati. Donggong Zeng tersenyum licik. Benarkah? Li Qiye merobek sepotong daging sapi lagi dan berkata, belum lagi berbicara, aku telah membunuh banyak orang dan aku masih baik-baik saja sampai sekarang. Binatang kecil, kamu tidak akan berhasil melewati hari ini. Raja berteriak, aku akan memenggal kepalamu dan menggali hatimu dan memberikannya kepada putraku tersayang. Dengan itu, dua cambuk 9 bagian yang memancarkan cahaya kejayaan muncul di tangan dan tampak seperti dua naga dewa. Untaian cahaya ini dapat dengan mudah menembus hati semua orang di ruangan itu. Cambuk 9 naga, seseorang yang dijanjikan setelah melihat cambuk itu. Ini adalah senjata Dao warisan yang dibuat oleh nenek moyang kerajaannya dan diwariskan kepada keturunannya. Itu adalah peringkat memberikan surga. Raja kerajaan menjadi luar biasa dengan senjata Dao ini. Vitalitasnya melonjak seolah-olah dia menjadi beberapa kali lebih kuat. Jika kamu ingin bertarung, aku akan melawanmu. Peng Yue berkata dengan dingin. Kedua belah pihak telah melepaskan semua kepura-puraan sehingga dia tidak memiliki keraguan untuk bertarung melawan Phoenix Surgawi. Pada saat yang sama, dia merasa Li Qiye masih terlalu muda dan takut dia diintimidasi. Memperbaiki. Dia mengeluarkan pedang raksasa yang sangat berat, mirip dengan gunung. Peng Yue, ini kamu dan klanmu yang mencari kematian karena menentang kami. Raja kerajaan memiliki aura yang sangat menindas. Peng Yue menyelesaikannya tanpa menjawab. Tiba-tiba, Li Qiye mengibaskan lengan bajunya dan memberitahu Peng Yue, untuk setiap keluhan ada yang bertanggung jawab, untuk setiap hutang ada yang berhutang. Jika dia ingin membalas dendam pada putranya, saya akan memanjakannya dan menyatukan kembali mereka berdua agar anak tidak kesepian di Sungai Kuning. Binatang kecil, mati. Naga ganda mengincar mutiara. Wajah raja berubah menjadi ganas setelah masa kanak-kanaknya dibesarkan. Suara membaik. Kedua cambuk itu langsung menuju ke arah Li Qiye dengan aura lonjakan yang melonjak. Dalam sekejap mata, cambuk itu digantikan oleh dua naga besar yang menari dan tanpa ampun berjalan ke depan. Cakar naga ini sangat tajam seperti pedang, mampu menghancurkan semua yang dilewatinya. Ini adalah teknik kekalahan dari Phoenix Surgawi, yang dimaksudkan untuk menundukkan musuh secara instan, sehingga tidak ada ruang untuk lari. Pada saat yang sama, ia memiliki kekuatan penghancur yang cukup untuk menghancurkan musuh hingga berkeping-keping. Ini adalah teknik yang mendominasi. Mereka, yang tidak cukup kuat menghadapinya akan langsung terjatuh. Banyak tamu yang terkejut melihat teknik ini, tidak terlalu banyak yang bisa menahan aura kehancuran ini sehingga kaki mereka menjadi lemah. Mereka merasa seolah-olah menjadi korban dari kedua naga tersebut. Enyahlah, Li Qiye bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Dia hanya punya pemikiran. Ledakan. Sebuah tinju tak kasat mata menghantam dengan kekuatan penghancur sebuah planet. Bang! Kedua naga itu melolong meramalkan dengan percikan api beterbangan kemana-mana sebelum mereka hancur. Kedua cambuk itu terlempar dan tertancap di dinding oleh serangan tak kasat mata ini. Raja kerajaan terbanting ke tanah dan retakan muncul dari titik tumbukan. Brengsek! Dia kehabisan darah saat tulangnya patah, menodai darah pakaiannya dan area sekitarnya. Hentikan seranganmu! Sebuah suara tua terdengar bersamaan dengan nyanyian pedang. Seorang lelaki tua dengan rambut beruban muncul entah dari mana. 70.000 unit kekacauannya meletus dan berkumpul di pedang pemotong bintangnya. Tebasan itu turun seperti air terjun tepat ke arah Li Qiye yang masih duduk di depan meja. Lin leluhur tinggi. Peng Yue tidak senang mendengar penyergapan ini dan ingin bertarung melawan leluhur tinggi Phoenix Surgawi ini. Raja tidak datang sendirian. Pengawalnya adalah Dao Surgawi dengan 70 juta unit kekacauan. Ledakan. Tangan tak kasat mata lainnya mengambil tindakan di hadapan Peng Yue. Itu menghempaskan pedang lelaki tua itu sebelum menamparnya ke tanah. Darah berceceran di mana-mana. Bang! 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 Sebelum semua orang bisa mendapatkan kembali akalnya, rentetan pukulan turun dan menciptakan simfoni suara yang mematahkan tulang.
Leluhur agung ini bahkan tidak sempat berteriak. Tubuhnya diratakan menjadi potongan tipis dan berdaging. Pasta berdarah yang tersisa mewarnai tanah menjadi merah. Pada saat ini, semua tamu tercengang dan tidak bisa tenang sama sekali. Kaki mereka gemetar karena pemandangan mengerikan ini. Raja Kerajaan Phoenix Surgawi adalah seorang Dao Surgawi, meskipun lemah. Lebih penting lagi, dia memiliki senjata Dao tingkat pemerintahan memberikan surga. Ini sebagian besar menutupi kekurangan energi kekacauannya. Sayangnya, dia masih tidak bisa menahan satu pukulan pun, sama dengan leluhur tinggi dengan 70 juta unit kekacauan. Yang terakhir ini hancur berkeping-keping. Itu adalah kematian yang diduga bagi leluhur yang seharusnya menjadi pengawalnya. Dia meninggal dengan mata terbuka lebar karena kebingungan tentang kematian yang cepat. Bahkan Peng Yue bergidik melihat adegan ini karena dia tidak tahu bagaimana leluhur ini bisa dihancurkan menjadi pasta daging. Ingatlah bahwa leluhur ini memiliki pemikiran serupa dengannya sehingga secara alami ia juga tidak dapat menahan serangan itu. Raja sedang berjuang untuk melepaskan diri tetapi tangan tak kasat mata itu dengan mudah menundukkannya dan merampas gerakan apapun darinya. Saya ingin menghindari darah pada perayaan ulang tahun ini tapi sayangnya, Anda memilih untuk menjadi buta. Para dewa dan iblis yang memuji kekayaan mereka padahal saya tidak menimbulkan masalah namun Anda berani memprovokasi saya. Katakan padaku sekarang, apakah kamu ingin mati? Li Qiye menghabiskan anggur di pialanya dan memberi isyarat untuk meminta lebih banyak. Tangan pelayan itu gemetar saat dia mengisi piala Li Qiye dengan anggur terbaik agar dia bisa mempertahankan hidupnya. Binatang kecil, jika kamu berani menyentuhku, kamu akan mati tanpa kuburan. Raja kerajaan sangat ketakutan karena kematian yang ada di depannya. Benarkah? Li Qiye tertawa kecil dan menghabiskan satu cangkir lagi. Raja berteriak, tentu saja. Putriku adalah calon ratu yang berkuasa dengan jutaan orang di bawahnya, ribuan dewa tertinggi yang siap memberikan kontribusi, dan kaisar sebagai pelindung Dao. Sentuhlah rambutku dan putriku akan menguburmu. Menantu laki-lakiku, Jin Ge, adalah kaisar agung masa depan, yang tak tersentuh di generasi ini. Ia menjadi lebih berani saat membesarkan putri dan menantunya karena hal ini selalu berhasil di masa lalu. Ledakan, telapak tangan yang tak terlihat sedikit meningkatkan tekanan dan darah mengalir kemana-mana. Tuan kerajaan menjadi pasta daging tanpa ada kesempatan untuk berteriak. Tidak tahu siapa mereka. Setelah menghancurkan sang raja, Li Qiye memotong sebagian daging sapi lagi dan menikmatinya. Raja yang hancur itu juga merasa bingung. Dia ingin membalas dendam pada putranya tetapi dia tidak berpikir akan membuang nyawanya dalam proses tersebut. Adegan hening, tidak ada yang berani membuka mulut bahkan bernapas dengan keras. Satu-satunya suara yang tersisa di seluruh aula adalah suara mengunyah yang dilakukan Li Qiye dengan hati-hati. Pada saat ini, Peng Yue tampak gemetar. Li Qiye ini hanya memiliki beberapa ratus unit chaos namun dia dengan mudah mengurus dua Dao Celestial tanpa mengangkat satu jari pun. Pada akhirnya, dia menghabiskan steaknya dan dengan elegan menyeka mulutnya sebelum perlahan berdiri. Dia menatap dua pasta daging di tanah dan mengguncang kepalanya, saat yang baik telah hancur. Jika saya tidak membunuh beberapa ribu orang pada hari ini, kemarahan saya tidak akan mereda. Dengan itu, dia berjalan menuju Donggong Zeng yang lumpuh di tanah. Celananya tampak basah dengan bau busuk yang keluar. Dia gemetar saat Li Qiye berjalan mendekat dan menggunakan sikunya untuk mendorong dirinya menjauh. Li Qiye sambil tersenyum menatap, jadi, aku pernah mendengar bahwa klanmu dan Phoenix Surgawi ingin membagi bisnis klan Peng. Aduh. Gigi Zeng bergemeletuk keras dan dia gagal membentuk kalimat yang koheren, leluhurku, dewa tertinggi istana ilahi, telah kembali. Saya, samudera yang tidak jelas terus berlanjut. Peng Yue sedikit mengangkat isinya setelah mendengar ini dan tidak percaya Donggong Zeng karena dewa tertinggi ini telah lama hilang. Dia dianggap mati oleh semua orang. Mungkin Zeng takut dan mengada-ada. Li Qiye tersenyum dan berkata, satu dewa tertinggi. Ayolah. Tidak ada yang bisa menghentikanku jika aku ingin membunuh, bahkan Kaisar Agung pun tidak. Tanganku sedikit gatal, ingin membunuh sedikit. Baiklah, saya akan memberi kesempatan. Berlari sejauh yang kamu bisa, jika kamu bisa lepas dari pandanganku, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Kenapa aku harus lari? Otak Zeng berhenti bekerja karena rasa takut.
Sekarang, ekspresi Li Qiye menjadi suram dan membuat semua orang yang hadir merasa ngeri. Dalam sepersekian detik ini, Zheng tergerak dan menemukan kekuatan entah dari mana. Dia memasarkan dan melarikan diri keluar sambil meratakan kenyataan bahwa ibunya tidak memberi 4 kaki. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan berlari menuju klan Donggong. Saatnya mencuci dengan darah. Li Qiye dengan santai berkata dan pergi keluar sementara Zheng berlari menyelamatkan nyawanya. Sikap acuh tak acuhnya membuat semua orang bergidik seolah-olah kata-kata pemicu mimpi buruk itu datang dari iblis. Para tamu saling melirik sebelum segera mengikuti keluar. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan Li Qiye. Dalam sekejap mata, hanya anggota Peng Clan yang tersisa. Peng Yi dan Peng Yue juga saling bertukar pandang. Peng Yue menenangkan diri terlebih dahulu dan memberikan instruksi sebelum mengejar kelompok tersebut. Mereka sudah bisa mencium bau busuk, bukan dari 2 pasta daging tadi. Dari jauh mereka membayangkan adegan Li Qiye membantai segalanya. Rambut Donggong Zheng menjadi acak-acakan saat dia berlari menuju klannya. Dia tidak peduli untuk mempertahankan penampilan anggun yang dia miliki sebelumnya di alam luar. Berlari menuju tempat teraman adalah satu-satunya hal yang ada di pikiran. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa dia sedang memimpin Dewa Kematian menuju rumahnya sendiri, sebuah bencana pemusnahan klan. Dia berhasil kembali ke klan dalam waktu singkat dan tidak menyadari bahwa dia bisa berlari secepat ini sebelumnya. Pria itu sangat gembira setelah melihat klannya dikencannya. Cepat-cepat, tutup gerbangnya dan bunyikan alarm, beritahu leluhur bahwa musuh akan datang. Zheng berteriak setelah melompat ke dalam. Jeritannya yang melengking menggema di seluruh klan. Dentang, dentang, dentang. Alarm menggema di seluruh klan dalam skala besar. Klan ini megah dan luas dengan tembok mencapai awan. Seluruh tempat berubah menjadi benteng yang megah, tidak ada yang bisa maju setengah langkah. Meskipun kaisar mereka telah meninggal karena eksekusi, mereka masih memiliki banyak sumber daya. Tentu saja, mereka telah jatuh cinta pada Peng tetapi tidak terlalu banyak garis keturunan di alam luar yang berani meremehkan mereka. Li Qiye dengan santai berjalan ke gerbang mereka dengan segerombolan penonton jauh di belakangnya, siap untuk menyaksikan kesenangan itu. Faktanya, pertumbuhannya semakin bertambah dengan banyaknya orang yang terbentuk secara acak. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Li Qiye dan terkekeh, berlutut dan menyerah atau haruskah aku bunuh diri? Beradi, jangan sombong. Zheng muncul di atas benteng. Dia jauh lebih tenang sekarang dan pakaiannya rapi. Setelah kembali ke klannya, Zheng merasa jauh lebih aman sehingga dia berteriak pada Li Qiye, "Brat, pergilah sekarang juga jika kamu pintar dan aku tidak akan melanjutkan ini lebih jauh. Saya orang yang baik hati jadi saya akan memaafkan Anda. Jika tidak, kamu harus menghadapi seluruh klan kami." Nada suaranya lemah meskipun volumenya keras. Meski begitu, klannya siap menghadapi musuh dengan murid-muridnya berdiri di posisi yang tepat. Dalam waktu singkat, orang-orang menatap Li Qiye dan tidak mengetahui perseteruan antara manusia biasa ini dan Donggong. Meskipun tidak mengetahui detailnya, mereka dapat mengetahui bahwa Zheng menderita di tangan Li Qiye setelah melihat keadaannya yang tenggelam. Li Qiye tersenyum dan berkata sambil berdiri di luar gerbang, "Kamu tidak akan melanjutkan ini lebih jauh." Betapa lucunya, sayangnya, sudah terlambat. Kamu bisa membuka gerbangnya, menyerah, dan menyerahkan segalanya atau aku akan membuat sungai darah mengalir di sini. Para penonton yang menonton untuk bersenang-senang napas menarik dalam-dalam setelah mendengar ini. Donggong mengalami kemunduran tetapi masih merupakan garis keturunan dengan sumber daya yang besar. Tanah leluhur mereka telah didominasi oleh seorang kaisar dan dewa tertinggi. Belum lagi seorang pemuda, bahkan dao surgawi terbaik dari generasi terakhir belum tentu mampu menjatuhkannya. Oleh karena itu, pernyataan pemuda ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Siapa bocah ini, kenapa dia begitu berani? Seseorang langsung bertanya. Yang paling ganas, Li Qiye. Seorang tamu dari Partai Peng berkata, dia mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin membantai 180.000 murid Donggong. Tentu saja hal ini dilebih-lebihkan oleh tamu tersebut. Seluruh klan tidak memiliki jumlah murid sebanyak ini. Itulah orang yang membunuh putra mahkota Phoenix Surgawi. Beberapa penonton menjadi terkejut, orang ini terlalu ganas, melakukan semua ini di hadapan semua orang. Apakah dia akan menimbulkan masalah kemanapun dia pergi?
Tidak, itu sudah menjadi masa lalu sekarang. Sebelumnya, dia mengubah Raja Kerajaan Phoenix Surgawi dan leluhur agung dari negara itu menjadi pasta daging. Raja mencoba membalas dendamnya tetapi dia hanya kehilangan nyawanya dalam prosesnya. Tamu pesta itu mengungkapkan, "Apa?" Para penggarap yang tidak sadar di sini terkejut. Salah satu dari mereka berkata, itu keterlaluan, apakah dia tidak takut melibatkan sektenya setelah membunuh ayah mertua Jin Ge? Tidak, dia tidak peduli tentang Jin Ge karena dia bahkan menyatakan perang melawan Raja Perang sebelumnya dan meremehkan klan Qian. Tamu itu menarik. Apakah bocah gila itu bosan hidup? Para penonton kembali tercengang dan mundur dari Li Qiye. Menyinggung Qian adalah masalah yang menakutkan. Apa dukungannya untuk tidak takut bertengkar dengan klan raja? Apakah dia juga berasal dari garis keturunan-keturunan? Hanya sekte pencarian surga dan benteng naga yang cukup kuat untuk melawan Raja Perang, tapi aku belum pernah mendengar ada murid seperti dia dari kedua klan itu. Bahkan Dao Celestial tingkat atas pun tidak bisa melihat menembus Li Qiye. Ini hanyalah seorang junior dengan beberapa ratus unit kekacauan namun dia mampu membunuh Raja Kerajaan. Suatu hal yang sulit dipercaya. Di tengah diskusi yang hening, Zeng yang berdiri di tembok tinggi merasa takut sekaligus marah pada saat yang bersamaan. Dia benar-benar ketakutan kali ini jadi nadanya jauh lebih pelan dari biasanya. Kamu tidak boleh mendorong kami terlalu jauh. Klan kami tidak mudah ditindas, tidak olehmu. Jika dewa tertinggi kita keluar, kematianmu pasti. Jadilah cerdas dan pergi sekarang agar kita bisa mengurus urusan kita sendiri. Zeng berteriak. Sejak kapan donggongnya enak sekali? Penggarap dari alam luar menganggap hal ini membingungkan. Klan ini tidak begitu baik di wilayah ini tetapi hari ini terasa agak lemah. Hanya para tamu pesta yang mengerti mengapa Zeng begitu takut setelah dikejar seperti anjing kembali ke klannya. Tidak, cara yang tepat untuk mengungkapkan adalah aku berbelas kasih dalam memberikan pilihan pada klanmu. Jika tidak, Anda tidak akan berdiri di sana sekarang. Menyerah atau jangan salahkan saya karena kejam. Li Qiye tersenyum dan berkata. Zeng menjawab dengan lantang, Li, jangan punya rasa kesopanan. Ambil setengah langkah ke dalam klan dan dewa tertinggi kami akan menjagamu. Semua orang bisa mendengar kelemahan dalam penjelasannya. Mereka juga tidak mempercayainya karena klan tersebut tidak lagi memiliki seseorang dengan level seperti itu. Dewa tertinggi terakhir mereka dibunuh oleh Star Stomper. Jadi sekarang, orang-orang mengira dia hanya membual untuk menakut-nakuti Li Qiye. Li Qiye tertawa kecil sebagai jawaban, saya sebenarnya melewatkan hidangan pembuka untuk menemani anggur saya. Jika klanmu masih memiliki dewa tertinggi, dia akan menjadi hidangan yang enak. Orang-orang saling melirik lagi dan menganggap bocah ini terlalu keterlaluan. Dia bertindak seolah-olah makhluk kuat ini hanyalah awan yang melayang di langit. Kata-kata seperti itu terlalu arogan dan sombong. Api, Zeng memerintahkan. Dia mengulur waktu lebih awal bagi murid-muridnya untuk mempersiapkan busur dewa yang dimaksudkan untuk membela klan. Suara membaik. Langit menjadi gelap karena banyaknya anak panah yang turun. Anak panah ini sebenarnya terbuat dari hukum yang halus. Mereka mengunci koordinat dan tidak memberikan ruang bagi siapapun untuk melarikan diri. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya ini dapat menembus garis pertahanan yang tebal. Ini adalah sesuatu yang dipersiapkan secara pribadi oleh dewa tertinggi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Seorang Dao Surgawi tidak akan mampu menahannya kecuali mereka memiliki senjata ilahi atau kekuasaan. Li Qiye sedikit mendongak dan dengan santai membuang harta karun. Engkol, ambil kembali. Harta karun ini dengan gila-gilaan dirangkai menjadi tembok megah yang menghalangi di depannya. Harta karun ini berbentuk bola 3 warna, tampak seperti emas tetapi tidak terbuat dari emas, tampak seperti kayu tetapi bukan kayu. Tampaknya bola ini tercipta dari sejumlah potongan kecil yang saling menempel. Hanya perlu kilatan mata agar bola kecil ini berubah menjadi dinding dewa. Meskipun anak panah yang terbuat dari hukum yang cukup ganas, tembok itu berhasil menahan serangan gencarnya. Harta karun biasa yang pembuangannya lebih kuat dari anak panah ini. Namanya adalah transformasi 18 leluhur, dibuat dari 3 pohon leluhur tera leluhur dan disempurnakan oleh hukum dunia. Tampaknya olah ia memiliki kekuatan 3 pohon leluhur. Lebih banyak suara pemotongan angin datang dari anak panah yang turun. Para murid dari klan melepaskan serangan panah satu demi satu seperti segerombolan belalang di langit.
Mereka membuat busur di langit sebelum memusatkan perhatian pada Li Qiye dengan kecepatan ekstrim, bermaksud membuat saringan darinya. Harta karun itu langsung berubah menjadi perisai sebelum menutupi seluruh Li Qiye seperti pot yang terbalik. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Semua anak dihentikan lagi. Serangan gencar senjata klan tertinggi dewa tidak dapat menembus artefak dan pertahanan aneh ini. Ingat, ini adalah harta karun yang dibentuk oleh tubuh asli dari 3 pohon leluhur. Ini adalah eksistensi yang bisa menangani serangan kekuasaan. Jadi, anak panah ini tidak memiliki cara untuk menembus perlindungan harta karun itu. Dengan kata lain, 18 transformasi leluhur ini jauh lebih baik daripada senjata pemerintahan karena mengandung kekuatan murni pohon leluhur. Oleh karena itu, Li Qiye tidak memerlukan hukum atau kekuatan apapun untuk mengendalikannya. Dia sudah mencetak segelnya pada artefak itu. Itu pada dasarnya menjadi bagian dari tubuhnya, memungkinkan dia untuk mengendalikannya sesuai keinginannya. Bersambung.